البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan Kitabul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab zakah. Ya, di pembukaan. Sebelum nanti beberapa ya disebutkan oleh Ibnu Hajar nanti beberapa bab. Ini belum masuk bab. Disebutkan pada pertemuan lewat tentang zakat binatang ternak, ya, kambing, sapi, unta, demikian juga emas dan perak. Dan terjadi ijma para ulama bahwa emas, perak, demikian juga binatang ternak itu tidak dikeluarkan kecuali setelah 1 tahun, setelah haul, setelah 1 tahun, ya, maka dikeluarkan. Juga memenuhi nisabnya, batasannya. Nanti akan dibahas. Kemudian juga disebutkan bahwa zakat ini diambil di rumahnya orang yang punya harta atau di tempat dia memelihara binatang ternaknya. Bukan sebaliknya, bukan yang punya uang kemudian mendatangi pemerintah atau yang semisalnya untuk membayar zakat, tidak. Jadi biaya untuk membawa barang-barang yang mau dizakati itu ditanggung oleh amil, ditanggung oleh petugas zakat. Kemudian juga tentang emas dan perak, ya, kesimpulannya yang telah kita sebutkan, lebih aman diambil yang paling ringan. Apa maksudnya? Yakni haul jelas selama 1 tahun, ya, emas atau perak atau uang 1 tahun. Kita punya uang 100 juta, ya, hari ini, kemudian 1 tahun yang akan datang masih ada di tangan kita, ya, sekitar 100 juta atau sekitar itu dikeluarkan. Itu haul. Ada nisabnya, nisab terjadi perselisihan. Dan lebih aman kita ambil nisab yang paling rendah. Nisab perak, wallahu alam, dari hitungan yang dihitung itu 9 juta. Ya. Maksudnya apa? Berarti kalau orang punya uang 10 juta dia harus zakati. Kalau sudah 1 haul, 1 tahun. Ya itu. Adapun emas maka berubah-ubah memang. Ya, kira-kira berapa? Kalau 1 gramnya itu adalah 1 juta, berarti 85 juta. Jadi kalau orang punya uang 40 juta, kalau berpendapat nisabnya ikut emas, ya tidak dikeluarkan, kan itu. Karena emas kalau sudah 85 baru keluar zakat. Kalau sudah 85 juta baru keluar zakat. Tapi seperti para ulama yang menyebutkan, untuk amannya kita mengambil nisabnya perak. Ketika kita punya uang 40 juta, ya dikeluarkan di situ 1 juta. Tapi kalau kita berpendapat dengan nisabnya emas, ya kita nggak keluarkan. Ini perkara ijtihadiyah dalam hal ini. Ya itu. Lajnah Daimah berpendapat 85 gram, ya sekitar 85 juta. Itu. Kemudian kalau perak, ya tadi sekitar 9 juta. Jadi perselisihan di antara ulama, kalau kita punya 40 juta, bagaimana? Untuk amannya dikeluarkan. Karena setiap 10 juta dikeluarkan. Tapi kalau berpendapat bahwa saya mengikuti kalau dia itu nisabnya perak, ya tidak keluar. Kalau saya mengikuti nisabnya itu emas, ya enggak keluar. Karena emas itu sekitar mungkin 85 juta. Berikutnya, qala Ramadhan, hadis yang ke-8, yaitu hadis ke-567. Wali Tirmidzi, bukan Imam Tirmidzi rahimahullah, an Ibnu Umar bin Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar beliau mengisyaratkan juga itu adalah mauquf, dan itu benar. Yang benar adalah mauquf. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan Ibnu Umar. Karena yang mengatakan itu ucapan Nabi, di situ ada rawi namanya Abdurrahman bin Zaid, dhaif. Ya, yang benar itu ucapan Ibnu Umar saja. Dengan sanad yang sahih. Dan inilah pendapat Ibnu Hajar sendiri. Ya, jadi ini ucapan Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istafada malan, barang siapa mengambil manfaat dari harta,
fala zakat alaih, maka tidak ada zakat atasnya hatta yahula alaihil haul, sampai berputar atas dia itu haul 1 tahun. Ya, warajih waqfuhu. Yang benar adalah mauquf. Ya, ucapan Ibnu Umar saja. Maka di sini disebutkan seperti Ibnu Qudamah, Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa terjadi ijma, tadi sudah kita sebutkan, anal masyah, sungguhnya binatang ternak, wa dhahab, demikian juga emas, demikian juga fiddah, perak, kalau kita ya uang, la zakata fiha hatta yahul alaihi haul. Tidak ada zakat sampai berputar padanya 1 tahun. Yaitu. Kemudian apakah dianggap nisabnya itu ketika kurang? Jadi kita sekarang punya uang 100 juta. Kemudian nanti mungkin ya di bulan-bulan Ramadan umpamanya, uang kita tinggal sedikit, tinggal 5 juta saja umpamanya. Kemudian naik lagi. Apakah di sini dihitung dia itu nisabnya? Dikatakan oleh Imam Nawawi, ya kesimpulan tidak. Ya, berarti apa? Berarti nisab kita pernah kurang. Fa inna fasal nisab, apabila berkurang nisab tadi, uang kita 100 sekarang ini 100 juta. Kemudian nanti di bulan Ramadan atau 6 bulan lagi, uang kita tinggal 5 juta. Kemudian naik lagi, jadi 100 lagi. Kalau kemudian berkurang filah dotin minal haul, di beberapa saat dari 1 tahun ini ingqatal haul, maka terputuslah haul itu. Paham? Jadi tidak keluar. Ya, jadi ketika 100 juta itu kemudian turun jadi 5 juta, kemudian naik lagi, berarti sudah tidak dihitung lagi. Ketika 100 itu kemudian stabil atau naik turun di sekitar itu umpamanya, maka di situ dihitung haul padanya. Ya itu, paham ya? Demikian mereka para ulama menyebutkan. Ya, karena tadi yang disebutkan tidak keluar sampai dia itu 1 tahun. Biasanya yang keluar memang harta-harta yang disimpan di tabungan umpamanya. Ya, di bawah bantal dia, di bawah kasur dia, uangnya itu bersama dengan dia, emas dia simpan. Maka seperti ini ya keluar zakatnya. Kemudian disebutkan apakah seseorang yang dia itu lari dari zakat. Ini sudah mau 1 tahun nih. Biasanya mereka itu menjadi patokannya Ramadan. Ketika mau Idul Fitri, nah, dikeluarkan zakatnya. Tidak apa-apa, dia jadikan supaya mudah menghitung itu. Maka sebelum masuk Ramadan, Sya'ban, uangnya itu dia pergunakan. Ya, sehingga tinggal sedikit. Boleh nggak seperti ini? Boleh, dalam artian dia berdosa. Dia pengen lari dari zakat kan? Maka dia berdosa tapi tidak diambil. Petugas tidak mengambil karena apa? Karena hartanya kan berkurang. Walaupun orang melihat, oh ini ketika akan ditarik zakatnya dia jual atau dia gunakan untuk membeli motor umpamanya, uang yang harusnya keluar zakat. Nah, maka ini adalah antara dia dan Allah SWT. Jadi dia berdosa tapi tetap tidak diambil. Kemudian juga disebutkan apakah kalau kemudian dia punya harta ya 100 juta. Kemudian 1 tahun yang akan datang masih 100 juta, kan dikurangi. Kemudian tahun berikutnya juga, apakah kemudian dikeluarkan? Iya, dikeluarkan. Demikian juga 5 tahun yang lalu dia tidak keluarkan uang 100 juta itu. Kemudian tahun berikutnya juga enggak, sampai sekarang enggak. Lalu bagaimana? Dia keluarkan 5 kali. Karena itu adalah hak fakir dan miskin dan orang yang berhak mendapatkannya. Yaitu. Jadi semua di sini az-zakat tataqarru fi kulli sanah fil ibil wal baqar wal ghanam wal dhahab wal fiddah. Ini ucapan Ibnu Hazm. Zakat itu berulang-ulang di setiap tahun, baik itu onta ataupun sapi ataupun kambing, demikian juga emas, demikian juga perak. Ya, demikian. Berikutnya hadis yang ke-9. Qala Allah Ta'ala an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan. Ini juga Ibnu Hajar beliau merajikan juga ini mauquf. Sengaja beliau menyebutkan hadis-hadis seperti ini untuk dipelajari. Ya, bukan berarti memasukkan hadis dhaif dalam buku ini enggak. Karena ini kan permasalahan. Kemudian diambil hukum yang lainnya dari hadis atau ayat dan sebagainya sehingga ya diselesaikan permasalahan itu. Disebutkan ya bahwa di sini yang benar adalah mauquf. Hadis yang itu bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif. Ya, kenapa? Karena Zuhair bin Muawiyah
meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah berubah hafalannya, Abu Ishaq As-Sabi'i. Ada pun riwayat yang dia itu adalah ucapan dari Ali bin Abi Thalib saja, seharusnya adalah sahih. Ya itu. Maka disebutkan di sini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Laisa fil baqar al-awamil shadaqah." Tidak ada di bakor. Bakor itu sapi. Al-awamil yang digunakan untuk bekerja. Kalau kita yang untuk membajak itu biasanya kan apa? Sapi atau kerbau kan itu. Tidak ada untuk sapi yang dia itu digunakan untuk bekerja shadaqah, sedekah. Ya demikian. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud wa Daruqutni dan Imam Daruqutni wa rajih waqfuhu aidan. Ini juga belum mengatakan yang benar mauquf saja. Ya, mauquf juga. Ucapan Ali bin Abi Thalib. Maka ini dibahas. Belum mengatakan mauquf. Tapi kita bahas sekarang bagaimana bakor ya. Jadi sapi, demikian juga yang lainnya, mungkin unta yang dipergunakan untuk bekerja, apakah dizakati? Terjadi perselisihan. Disebutkan bahwa jumhur ulama mengatakan tidak ada zakatnya. Beralasan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Dan kenapa mereka berpendapat demikian? Bahkan disebutkan Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berpendapat demikian. Bahwa sapi yang digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya. Untuk apa? Untuk membajak dan sebagainya. Karena apa? Karena kebanyakannya sapi yang digunakan untuk bekerja itu makanannya adalah apa? Makanannya diberikan oleh pemiliknya. Bukan sapi yang diangon, digembalakan. Jadi setiap hari masuk kandang kasih makan. Kan sudah lewat. Binatang-binatang ternak yang pakannya itu adalah hasil jerih payah orang yang punya, ya dia cari rumput sendiri, dikasihkan di kandang, kasih konsentrat, kasih mungkin tetes tebu, demikian juga ya kadang dikombori seraya dengan dedak dan sebagainya atau ampas tahu. Nah, seperti tidak keluar zakat. Tapi binatang ternak yang itu digembalakan bebas, ya maka itu yang dikeluarkan zakatnya. Demikian juga sapi yang itu biasa digunakan untuk bekerja, biasanya masuk kandang dan diberi pakan oleh pemiliknya. Dari sinilah para ulama, bahkan sahabat Ali demikian juga Jabir bin Abdullah berpendapat tidak keluar zakat. Tapi secara umum kalau dia itu adalah digembala, ya, jadi kalau sapinya itu digembala, maka keluar zakatnya. Ya itu karena di sini untuk ya demikian ulama. Ini kesimpulannya kalau dia itu adalah sapinya itu atau yang lainnya juga yang dia itu makanannya adalah hasil jerih payah, maka tidak keluar zakat. Kemudian berikutnya qala Allah Ta'ala hadis yang ke-10. Wa Amr bin Shu'aib an-Nabihi an jadihi. Ini riwayat yang terkenal sanad ini. Amr bin Shu'aib dari bapaknya Shu'aib bin Muhammad dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Demikian juga ya demikian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini juga hadis ini seperti yang telah lewat juga. Di sini dhaif. Ya, di sini dhaif. Kenapa? Karena ada Musanna bin Sobah dhaif, bahkan lebih dari itu. Adapun penguat yang nanti disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu dhaif. Kenapa? Karena mursal. Seperti disebutkan, demikian juga Ibnu Jurayd dia adalah mudallis, mengatakan dengan an. Ya hadisnya dhaif. Apa itu? Qala Allah Ta'ala ya wa Amr bin Shu'aib an-Nabihi an jadihi, yani Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini qala beliau mengatakan ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan. Dhaif di sini ya. Man waliya yatiman lahu mal, barang siapa waliya mengurusi yatiman, seorang anak yatim, lahu malun, dia mempunyai harta. Kadang kan itu pamannya mengurusi anak ya yang dia itu keponakannya. Ini seseorang yang mengurusi anak yatim, biasanya punya harta warisan. Ada kadang warisannya sampai 1 miliar. Kalau seperti ini berarti kan keluar zakat setiap tahun. Ya. Walaupun hadis ini dhaif, sebagian para ulama mengamalkan. Barang saya mengurusi seorang anak yatim yang dia punya harta, fal yatajir, maka hendaknya untuk yatajir, untuk diperdagangkan, untuk dibisniskan, istilahnya gitu kan. Tujar kan pedagang. Ya, entah untuk kemudian buka usaha ini dan itu, atau dibelikan tanah atau ini dan itu kan itu.
Jadi hendaknya untuk diusahakan. Lahu untuknya ini untuk anak yatim tersebut. Kenapa? Wala yatrukhu, jangan dibiarkan harta itu hatta takulahu sedekah, sampai dimakan oleh sedekah, sampai dimakan oleh zakat mal, kan itu. Jadi 1 miliar ini setiap tahun harus keluar 2,5%. Lumayan itu. Kalau berarti 100 juta berapa? 2,5 juta kan itu. Berarti kalau 1 miliar 25 juta. Setiap tahun kurang 25 juta. Tahun berikutnya kurang 25 juta lagi. Terus gitu. Ya sekitar itu akan kurang dan kurang. Sehingga dianjurkan di sini digunakan untuk bisnis, sehingga hartanya itu kan menjadi barang agar tidak dimakan oleh sedekah. Ya ini harus diperhitungkan, karena kadang-kadang untuk usaha malah bangkrut, malah rugi. Jadi orang yang mengurusi harta anak yatim benar-benar dia harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ingin aman ya sudah, setiap tahun dikeluarkan zakatnya, kan itu. Dan hadis ini adalah dhaif, ya. Jangan kemudian kalau mengurusi harta anak yatim diusahakan ternyata nanti gagal, kasihan uangnya habis. Ya kalau tidak mampu dibiarkan saja. Setiap tahun dikeluarkan zakatnya, demikian. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wa isnaduhu dhaif. Ibnu Hajar sini mengatakan syaratnya lemah. Walahu syahid mursal. Untuknya penguat ya mursal, terputus inda Syafi'i, sunan Imam Syafi'i. Yaitu dari jalannya Ibnu Jurayd dari Yusuf bin Mahik mursalan, ini langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputus. Itu. Nah di sini dhaif. Ya, sampai di sini semoga sudah tidak ada.